Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sayang dengan video pembelajaran pada pagi hari ini adalah Akidah Akhlak bab 4. Sekarang masuk bab 4 lagi anak dengan judul Biasakan hidup bersih, berkasih sayang dan rukun. Di sini akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, hidup bersih. Hidup bersih anak, hidup bersih itu mengutamakan kebersihan diri kita dimulai dari sejak dini. Sejak dini itu sejak kecil ya nak, menjaga kebersihan itu kita mulai dari kecil kita ya sayang. Begitu juga Rasulullah itu sangat mencintai kebersihan dan Rasulullah itu hidup dengan bersih ya nak, sebagaimana yang dikatakan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Allah sangat mencintai orang-orang yang hidup bersih ya sayang. Bagaimana cara kita hidup bersih itu? Yang pertama, mandi dengan teratur. Kita mandi minimal 2 kali sehari, pada pagi hari dan pada sore hari. Cucilah rambutnya menggunakan sampo dan mandilah pakai sabun agar apa nak? Agar kita terhindar dari kuman penyakit. Cara hidup bersih yang kedua, berpakaian bersih dan rapi. Pakailah pakaian bersih dan rapi. Bukan berarti pakaian kita harus baru tiap hari ya sayang, bukan. Tapi pakailah pakaian yang bersih dan rapi. Cucilah pakaiannya jika kotor dan setrikalah bajunya agar rapi. Yang ketiga ya sayang, cara hidup bersih yang ketiga, mencuci tangan. Anak ibu biasakan cuci tangan setiap memegang sesuatu benda apapun. Cucilah tangannya menggunakan sabun. Agar apa sayang? Agar kuman tidak nempel di tangan kita dan di saat kita memakan makanan kuman juga tidak ikut makan. Ingat saya sayang, kalau kita tidak mencuci tangan, kuman nempel itu dapat mengakibatkan kita sakit perut. Yang keempat ya nak, cara hidup bersih yang keempat, menyapu, mengepel lantai rumah. Ibu yakin dan percaya anak ibu pasti sudah pandai menyapu rumah. Ya nak, misalnya anak ibu kan sering tuh tidur di lantai rumahnya biar tidak ada kuman di lantai rumahnya. Rajin kita mengepelnya ya sayang. Ngepel lantai rumah kita dibersihkan dan disapu. Cara hidup bersih yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan sembarang buang sampah ya nak. Setelah anak ibu memakan makanan kue-kue atau ciki-ciki atau makanan ringan lainnya, buanglah sampah pada tempatnya. Dan usahakan ya nak, tong sampahnya tertutup ya sayang. Biar apa? Biar lalat yang hinggap di tempat sampah tidak berterbangan dan masuk ke dalam rumah kita, terus hinggap di makanan kita. Setelah hinggap di makanan kita, bertelur dia di makanan itu nak. Nah kita makan pula makanan itu dapat mengakibatkan penyakit. Dan usahakan pakailah tong sampah yang tertutup. Yang keenam, menjaga kebersihan. Itu tadi anak, menjaga kebersihan diri kita sendiri. Lakukanlah dari sejak dini atau dari kita kecil. Apa manfaatnya hidup bersih itu bu? Nah, manfaat dari hidup bersih itu apa nak? Biar kita terhindar dari penyakit ya sayang. Terus yang kedua, kasih sayang aja nak. Kasih sayang. Kasih sayang ini perilaku yang mengutamakan cinta dan hormat kepada sesama. Itu kasih sayang ya nak. Dengan siapa saja kita berkasih sayang itu, terutama kepada diri kita sendiri ya nak. Kepada diri kita sendiri. Contohnya apa? Kepada diri kita sendiri tidak membahayakan diri kita sendiri ya nak. Kita harus menjaga diri kita sendiri dan kita harus cinta kepada diri kita sendiri. Juga kepada siapa lagi? Kepada sesama manusia, baik itu keluarga kita maupun orang lain. Kita harus mengutamakan cinta dan kasih sayang ya sayang. Juga kepada hewan dan tumbuhan. Kepada hewan dengan cara apa kita berkasih sayang? Misalnya hewan peliharaannya ya nak, dengan cara memberi makan ya nak, memberi minum. Itu bentuk kasih sayang kita kepada hewan. Kalau bentuk kasih sayang kita kepada tumbuhan bagaimana? Menyiram dan memberi pupuk. Agar apa? Agar tumbuhan kita tumbuh dengan subur ya nak. Terus yang ketiga, hidup rukun.
Hidup rukun itu perilaku yang mengutamakan persatuan dengan sesama manusia. Hidup rukun itu artinya hidup yang damai ya nak. Hidup yang damai, aman, tentram, tidak berkelahi. Itu hidup rukun. Hidup rukun ini juga harus dibiasakan sejak dini, sejak kita masih kecil. Sejak kita masih kecil kita harus membiasakan hidup rukun. Supaya apa nak? Supaya kita terhindar dari permusuhan, pertengkaran ya nak. Itulah manfaat dari hidup rukun. Contoh hidup rukun itu apa saja? Yang pertama, hidup rukun di rumah. Di rumah sama-sama anggota keluarga kita harus hidup rukun. Siapa saja anggota keluarga kita? Ayah, ibu, dan anak, atau ayah, ibu, abang, kakak, adik. Itu anggota keluarga kita ya sayang. Kita harus hidup dengan rukun. Yang kedua, contoh hidup rukun yang kedua, tolong menolong sesama teman. Sesama teman kita harus saling tolong menolong. Misalnya di saat teman kita membutuhkan pertolongan kita harus menolongnya. Contohnya di saat teman kita terjatuh, kita harus menolongnya ya nak ya. Dan contoh hidup rukun yang ketiga, bermain bersama teman. Bermainlah bersama teman tanpa memilih-milih teman. Apa contohnya? Oh misalnya nih, teman ini dia baik, suka memberi. Teman yang ini tidak suka memberi, tidak mau berteman. Tidak boleh ya sayang. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Bertemanlah dengan siapa saja. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat ibu jelaskan. Semoga anak ibu dapat memahami apa yang telah ibu jelaskan tadi. Kesimpulannya, setelah kita mempelajari hidup bersih, kasih sayang, dan rukun, semoga anak ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah sayang, sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.